Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek lapak judi dan narkoba di kawasan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Saat penggerebekan berlangsung, sekelompok orang nekat menyerang anggota polisi hingga berujung bentrok dan saling serang. Sejumlah tembakan peringatan ke udara diletuskan tim gabungan Polrestabes Medan. Usai sekelompok orang melempari petugas yang sedang menggerebek lapak judi dan narkoba di kawasan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kawasan ini disebut-sebut sebagai lokalisasi terbesar di Sumatera Utara dan dikenal dengan nama Key Tarigan. Diduga kuat lokalisasi ini dimiliki mafia langkat Samsul Tarigan. Meski sejumlah tembakan diletuskan, lemparan dari para pelaku yang diduga merupakan kelompok pendukung lokalisasi barak judi dan narkoba ini tidak berhenti. Hal tersebut membuat petugas mengambil langkah tegas dengan menangkap para pelaku penyerangan juga pelemparan. 7 pelaku penyerangan dan pelemparan ditangkap petugas yang kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Saat melakukan penggerebekan, tim gabungan mendapat perlawanan sehingga menyebabkan sejumlah personel kepolisian terluka karena lemparan batu. Sebenarnya bukan perlawanan, cuma mungkin itu rasa kaget masyarakat sehingga respon kita petugas yang selalu siap siaga di lapangan sehingga kita pastinya sesuai dengan tujuan kita. Ya, dalam hal memberantas penyakit masyarakat itu tetap kita laksanakan. Selain menangkap para pelaku penyerangan dan pelemparan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin judi jackpot, alat judi dadu, rolet, dan narkoba beserta alat hisap narkoba dari lokasi penggerebekan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Demi biaya lebaran dan membayar hutang, seorang pria di Pekanbaru Riau tega habisi nyawa temannya sendiri untuk menguasai harta bendanya. Usai membunuh, pelaku hendak bawa motor korban, namun aksi pelaku terlihat oleh warga yang melintas dan pelaku mengaku menjadi korban begal. Polresta Pekanbaru melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan seorang pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di Danau Buatan, Pekanbaru Riau. Peristiwa berawal ketika pelaku meminta kepada korban untuk diantar ke bengkel. Namun dalam perjalanan pelaku sempat meminta korban untuk berhenti sebentar. Ketika di lokasi yang sepi, pelaku langsung menghujam senjata tajam ke arah korban hingga berkali-kali. Dan akhirnya korban tewas di lokasi. Pada saat pelaku ingin membawa motor korban, pelaku sempat terlihat oleh warga yang melintas. Lalu pelaku mengaku kalau dirinya menjadi korban begal. Namun pihak kepolisian tidak percaya. Setelah diinterogasi, ternyata pelaku membunuh temannya karena ingin menguasai harta korban. Ya. Bang, kok bisa tergeletak motor tuh? Duduk aja lah. Berarti, ya kamu jujur kan? Iya, Pak. Kamu yang bunuh dia? Iya, Bang. Ya? Ya. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340, ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Turap sepanjang 50 meter yang berada di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, amblas. Saat kejadian, sebuah truk yang terparkir di atas turap terjebak dan nyaris terperosok ke sungai. Ya, amblasnya turap diduga disebabkan hujan deras yang melanda wilayah ini sejak beberapa hari terakhir. Akibatnya, jalan penghubung antar desa terancam ikut amblas jika terus diguyur hujan. Termasuk sejumlah rumah warga maupun tempat ibadah yang hanya beberapa meter dari lokasi kejadian. Turap yang dibangun pada tahun 2019 lalu ini sebelumnya juga sudah 2 kali amblas. Kini warga hanya bisa membuat pagar dari kayu agar warga yang melintas di lokasi tidak terjebak.
Pemirsa, seorang pelaku pembobol rumah warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan diamankan anggota Provos Polda Sumsel saat akan menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ponsel hasil curiannya. Berdasarkan video amatir milik warga, seorang pria diamankan oleh anggota Provos Polda Sumatera Selatan setelah tertangkap tangan mencuri ponsel milik tetangganya di Kecamatan Jagaparing, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan Bribka Hendro Valgano ke rumahnya untuk menghindari amukan warga yang sudah emosi terhadap pelaku akan perbuatannya. Pelaku terbukti mencuri 3 ponsel milik tetangganya ini dengan cara membobol tembok rumah korban. 3 handphone itu ada di dalam kamarnya kan, jadi pelaku tuh masuk ke dalam rumah, langsung ke kamar si korban. 2 handphonenya, 1 handphonenya ada di teman si pelaku dan 1 handphonenya katanya sudah dijual di counter di salah satu mall di Palembang ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Jasad seorang pria ditemukan di kebun warga di Pali, Sumatera Selatan. Ia dibunuh akibat pelaku sakit hati, korban sering berkata kasar. Jasad Redi Supawi usia 35 tahun ditemukan di kebun warga kawasan Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, 23 Januari lalu. Ada luka di kepalanya, dugaan awal Redi dibunuh. Polisi kemudian mendalami kasus ini dan menangkap pelakunya Juandi di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Saat diringkus, ia mencoba melawan sehingga polisi menembak kakinya. Pelaku sempat ada tindakan melawan petugas kepolisian, tapi kami berhasil mengamankan. Untuk pemeriksaan sementara ini pelaku tunggal atau gimana dan motifnya apa nih? Untuk sementara ini masih kami dalami, tapi motifnya itu adalah dendam karena ada masalah pribadi antara tersangka dengan korban. Dalam pemeriksaan terungkap alasan pelaku membunuh korban. Ia sakit hati, korban kerap berkata kasar. Dari Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Hanya karena mie goreng, adik tega menusuk kakak kandungnya hingga tewas di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sang adik menikam kakaknya dengan pisau akibat sang kakak memukul dan mencekik adiknya saat sedang memasak mie goreng. Al, pemuda berusia 15 tahun ini, diamankan unit PPA Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan karena tega membunuh kakak kandungnya yang bernama Rifan, warga Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi akibat korban marah dengan pelaku yang merupakan adik kandungnya karena pelaku memasak mie goreng hanya 1, sementara sang kakak tidak dibelikan. Korban kemudian memukul adiknya serta mencekik adiknya di saat sang adik tengah mengiris bawang untuk masak mie instan. Spontan, sang adik yang memegang pisau kemudian menusukkan perut korban hingga korban bersimbah darah. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas setempat, namun nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
melakukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat menegakkan kita dan memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, pihak Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta dalam sidang banding Sambo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari lalu. Ferdi Sambo, pelaku pembunuhan terencana pada Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat, tetap akan mendapatkan hukuman berat, yakni hukuman mati. Harapan Ferdi Sambo, terpidana mati pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat, terpaksa harus pupus di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang banding yang digelar hari ini justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada Februari lalu memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati. 5 orang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama terhadap terpidana mati Ferdi Sambo. Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua. Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam sidang pembacaan vonis menetapkan agar terpidana Ferdi Sambo tetap berada di dalam tahanan hingga vonis mati berkekuatan hukum yang tetap. Apa yang kita saksikan bersama, kita menuntut keadilan material. Kita telah memenuhi melalui 5 orang majelis, wakil Tuhan di dunia. Sangat senang sekali. Doa harapan kita, harapan kami. Keadilan itu tetap ada. Nanti kita lihat kembali sidang berikutnya makin ada, tetapi kami komunikasi tadi dengan keluarga besar Yosua almarhum, Pak Samuel, dia mendoakan ini
harapan dikuatkan. Namun meski vonis banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman mati pada Ferdi Sambo, suami dari Putri Chandrawati ini masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia diberi batasan waktu selama 14 hari untuk melakukan kasasi. Tim TV One mengabarkan. Pihak keluarga korban Brigadir Nofrian Cahyoso Huta Barat mengapresiasi putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan itu ialah kami sangat menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sudah menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kiranya kepada bertiga terdakwa lainnya agar kalau boleh kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kiranya menguatkan juga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sama-sama di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Apa yang kita saksikan bersama, kita menuntut keadilan material. Kita telah memenuhi melalui 5 orang majelis. Wakil Tuhan di dunia. Sangat senang sekali. Doa harapan kita, harapan kami. Keadilan itu tetap ada. Nanti kita lihat kembali sidang berikutnya makin ada, tetapi kami komunikasi tadi dengan keluarga besar Yosua almarhum, Pak Samuel, dia mendoakan ini harapan dikuatkan. Inilah mungkin mewakili kawan-kawan PH, salam hormat, Indonesia Jaya, Indonesia Negara Hukum, Merdeka. Terima kasih. Sama ini tadi Pak. Respon tanggapan langsung nggak dari misalnya orang tua Yosua? Sudah kan mereka monitor ya. Dan memang harapannya sama bahwa Pengadilan Tinggi akan menguatkan apa yang sudah ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya pikir kan kita sudah mengingat ya yang menorehkan tinta emas itu Hakim Wahyu, Hakim Morgan sama Hakim Alimin. Sekarang nih Hakim Singgih dan 5 orang berlima mereka. 1 orang ketuanya Hakim Tinggi Pak Singgih Budi Prakoso juga berarti sudah membuat sejarah ya. Sementara itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/B/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tindak banding sebesar Rp5.000. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan kode etik oleh Dewan Pengawas KPK. Firly dilaporkan atas kasus pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri soal pelanggaran kode etik karena memberhentikan Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan KPK. Selain kasus pemberhentian Endar, Firly juga dilaporkan atas kasus dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Dewan Pengawas KPK juga memeriksa 5 pimpinan KPK mengenai pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Puluhan personel polisi dan 1 truk Brimob pun berjaga di gedung Dewas KPK. Kelima pimpinan KPK yang dipanggil ialah diantaranya Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufron, Johanis Tanak, dan Nawawi Pomolango.
Pemanggilan kelimanya terbagi menjadi 3 sesi. Usai diperiksa Nurul Gufron enggan menjelaskan. Usai diperiksa, Nurul Gufron enggan menjelaskan soal isi pemeriksaan. Termasuk pimpinan, salah satu dari pimpinan yang awalnya menolak Pak Endar untuk dikembalikan. Karena itu sudah masuk ke pokok materi ya, nah, dan itu sudah saya sampaikan ke Dewas, lebih baik nanti Dewas saja. Oke, Pak Bia, cukup. Dewan Pengawas KPK berjanji akan secara profesional mengungkap seluruh dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri. Dari Jakarta, Adi Mulya, TV One mengabarkan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menggelar sidang putusan banding Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal penundaan pemilu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait putusan penundaan pemilu tahapan pemilu 2024. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima soal penundaan pemilu 2024. Majelis Hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan Partai Prima pun tidak dapat diterima. Sebelumnya, KPU RI resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima soal penundaan pemilu 2024. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili, menerima permohonan banding pembanding, / semula tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757/PDTG 2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut. Mengadili sendiri dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan Peradilan Umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Menghukum para terbanding, para penggugat untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000. Pada sidang pembacaan putusan banding atas putusan penundaan pemilu 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa kemarin, Komisi Pemilihan Umum KPU RI dan Partai Prima tidak hadir di ruang sidang. Sidang hanya dihadiri para hakim yakni Sugeng Riono, Subahran Hardi Mulyono, dan Haris Munandar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi.
aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, penyelundupan sejumlah barang dari Cina digagalkan Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Di antaranya mesin motor gede bernilai miliaran rupiah. Polrestabes Palembang mengamankan belasan jenis barang impor ilegal dari Cina. Barang disita saat diangkut menggunakan truk box melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Ada 18 jenis barang, diantaranya mesin motor gede, beragam botol minuman anak berbagai merek, pengisi daya ponsel, pakaian berbagai merek, dan barang lainnya yang nilainya total 10 miliar rupiah. Data di sini ditemukan setidaknya ada 18 jenis barang. Di antaranya ada 4 unit mesin Harley Davidson. Kemudian ada barang-barang elektronik dalam bentuk terurai. Ini diduga akan dirakit menjadi sebuah handphone, tapi masih terurai. Kemudian juga ada garment. Untuk sepeda motornya sendiri juga ditemukan ada spare part lainnya, seperti frame, rangkanya sepeda motor. Sementara 2 orang ditangkap, sopir dan pihak ekspedisi. Petugas masih menelusuri siapa pemilik barang-barang tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Lok Semawe Aceh memiliki menu khas yang siap menggoyang lidah. Orang-orang menyebutnya dengan kuah bolangong. Kuah ini disajikan kental dengan cita rasa rempah-rempah khas Aceh. Bila Anda ke Lok Semawe Aceh tanpa sempat mencicipi makanan khas Aceh Rayuk ini, mungkin Anda akan menyesal. Rasanya berbeda dengan makanan lainnya. Rasa rempah-rempah asli Aceh. Cara memasaknya perlu kesabaran. Dari tahap ke tahap seperti mengempukkan daging dengan campuran bumbu hingga mendidih dan memeriksanya 5 menit sekali. Untuk rasa yang benar-benar nikmat perlu cara tersendiri seperti saat mencampurkan bumbu dengan daging hingga empuk dan tahap mencampurkan potongan buah nangka muda sebelum menyajikannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kelapa digonseng, inti-intinya itu aja Pak. Kalau satu hari sampai berapa banyak laku? Kita nggak menentu nih Pak, kadang-kadang bisa untuk hitung-hitungan 1 ekor kambing bisa 12 kilo, bisa 15 kilo. Itu per hari ya? Per hari. Khas dari bumbunya mungkin ada pakai buah nangka kalau untuk khas di Aceh besarnya. Memang dari kuahnya khas, ada ciri khas tersendiri rasanya. Kalau untuk kuah belangong. Kuah belangong sangat diminati masyarakat Aceh untuk dijadikan santapan buka puasa dan sahur. Dari Lok Semawe Aceh, Saiful, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Ramadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.